Di situ Andri berpikir lagi, mungkin aja yang tadi malam itu, yang dia makan itu adalah sesajen ini. Karena memang Danu ditemukan dengan posisi yang matanya tuh melotot, mulutnya kebuka, dan dia udah meninggal. Liv, bangun Liv, Danu nggak ada katanya. Pas dilihat memang bener Danu udah nggak ada. Dia nggak habis pikir, padahal Danu udah diikat, kaki sama tangannya tuh udah diikat. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Batu-batu yang disusun persegi 4 kayak kuburan. Jadi batu itu memang mirip kuburan, dan di dekat batu itu ada sesajen yang udah nggak utuh lagi, jadi udah kayak yang habis setengahnya. Di situ Andri berpikir lagi, mungkin aja yang tadi malam itu, yang dia makan itu adalah sesajen ini. Cuman matanya aja yang disulap biar ngelihat jadi makanan gitu kan. Di situ mereka udah merinding tuh, langsung mereka buru-buru pergi dari tempat itu. Dan setelah sekitar 30 menitan mereka meninggalkan tempat itu, samar-samar Andri ngedengar ada suara kendaraan di bawah sana. Hati Andri udah mulai plong di situ, karena bentar lagi dia akan mengakhiri petualangan yang konyol itu. Dan memang benar, setelah beberapa saat ternyata mereka pun tiba di sebuah desa. Nah tapi saat tiba itu mereka saking bahagianya mereka cuma bisa ketawa-ketawa berdua. Mereka tuh udah gak ingat lagi bahwa masih ada 3 temannya di dalam hutan itu. Mereka udah lupa. Yang ada di otak mereka saat itu ya senang aja udah bisa bebas dari hutan itu. Dan setelah itu Andri gak ingat apa-apa lagi. Tahu-tahu dia bangun tuh udah ada di sebuah kamar. Tapi di luar kamar itu dia ngedenger banyak suara sayup-sayup orang-orang yang lagi ngobrol. Terus suara-suara ayam, kokokan ayam gitu kan. Dan saat dia ngelihat ke ruangan lainnya, ternyata saat itu si Andri udah berada di rumah Pak Kades. Di situ yang ada Ibu Kadesnya aja. Ibu Kades tuh ngejelasin kalau bahwa kemarin tuh si Andri dan Emon ini ditemukan dengan keadaan yang nggak sadar. Jadi mereka tuh kayak orang gila. Tiap ditanya mereka tuh nggak nyambung. Dan ditanya namanya pun mereka nggak inget nama sendiri saat itu. Akhirnya dibawa oleh warga ke rumah Pak Kades, kemudian diobati oleh orang pintar lah. Mereka diobati dan ya sadarnya saat itu. Nah di situ si Andri mulai ingat lagi dengan ketiga temannya yang ada di hutan sana. Andri pun nanya ke Ibu Kades, "Bu, terus kondisi ketiga teman saya gimana Bu yang masih di dalam hutan sana?" Ibu Kades itu langsung kaget. Dia nggak nyangka kalau ternyata masih ada teman-temannya Andri di dalam hutan sana gitu kan. Pemikiran Bu Kades saat itu cuma mereka aja berdua. Akhirnya Bu Kades buru-buru keluar, nggak tahu kemana. Dia nyuruh, "Ya udah kalian tunggu di sini sebentar," katanya. Ibunya tuh keluar. Di situ si Andri tuh udah mulai nangis. Dia udah ngebayangin hal-hal buruk tentang ketiga temannya, karena saat itu berarti Andri tuh udah 3 hari, 2 hari 2 malam lebih lah, mau ketiga hari ninggalin ketiga temannya itu. Dia ngebayangin gimana kondisi mereka, sedangkan mereka makanan pun nggak ada gitu kan. Akhirnya nggak beberapa lama Ibu Kades datang lagi dengan Pak Kades dan dengan beberapa warga. Di situ Andri ngejelasin semua kejadian dari awal sampai akhir ke Pak Kades dan beberapa warga yang ada di situ. Dan akhirnya siang itu juga beberapa warga masuk ke dalam hutan itu untuk nyari ketiga temannya Andri ini. Awalnya Andri pengen ikut, cuman saat itu dia dilarang oleh Pak Kades, nggak boleh ikut. Akhirnya Andri cuma bisa cemas ngelepas kepergian beberapa warga itu. Ditunggu sampai maghrib, warga itu belum juga datang gitu kan, belum balik lagi. Di situ Andri semakin gelisah. Kalau nangis dia dari tadi juga udah nangis sama Emon. Di situ dia cuma bisa mondar-mandir. Ya gelisah banget lah. Beberapa warga juga yang ada di situ nyoba buat nenangin Andri sama Emon ini. Dan akhirnya jam 9 malam datanglah tuh rombongan warga yang tadi masuk ke hutan. Di situ Andri langsung lari nyamperin warga itu. Dan ternyata
warga itu nggak bareng ketiga temannya. Jadi memang ketiga temannya Andri ini belum ditemukan di malam itu. Di situ Andri ngerasa kayak yang sakit hati banget gitu kan. Dia ngepelin tangan sambil nahan tangis. Gak tahu kenapa Andri ngerasanya ya sakit hati aja mendapati kenyataan bahwa warga itu belum bisa ngebawa ketiga temannya mereka. Dan akhirnya keesokan harinya jam 8 pagi itu pencarian dilanjutkan lagi. Dan itu mereka melakukan strategi dengan matang. Mereka pun bawa logistik, bawa tenda. Jadi mereka udah niat kalau sampai malam nggak ditemuin, mereka bakal ngecamp di dalam hutan, bikin tenda di sana. Di situ juga Pak Kades ikut, terus Andri dan Emon ikut, dan mereka juga membawa sesepuh orang pintar lah. Jadi agar mereka ya bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan memang sebelum melakukan pencarian di hari itu, si sesepuh ini melakukan ritual juga. Jadi ritualnya memang hampir sama dengan yang pernah Andri lihat dulu di kampungnya. Jadi mereka bikin sesajen, terus bakar kemenyan dan baca-baca mungkin doa gitu kan. Dan akhirnya setelah itu mereka mulai berjalan. Jalurnya beda dengan yang kemarin Andri lewatin. Jadi mungkin ada jalur warga tempat nyari kayu bakar gitu kan. Mereka lewat situ. Dan memang nggak beberapa lama, sekitar beberapa jam aja sih mereka tiba tuh. Memang bener itu bukan tenda teman kamu. Pas dilihat memang bener itu memang tenda si teman-temannya ini. Jadi warga itu kemarin tuh lewat situ. Cuman mereka nggak lihat ada tenda di situ. Cuma hutan aja gitu. Tapi kok sekarang ada gitu kan. Padahal mereka yakin jelas mereka tuh kemarin lewat situ. Nah tapi pas saat mereka nyamperin ke tenda itu ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Andi langsung ngecek barang-barang yang ada di sana, nggak ada yang aneh, barang-barangnya masih tampak normal gitu kan. Tapi mereka bingung kemana si Danu, Alif dan Asri ini. Mereka masih nyari-nyari ke situ. Ternyata memang udah lama, hari pun udah sore itu, tetap aja belum bisa ketemu si ketiga temannya ini. Akhirnya di situ tiba-tiba Andi ngelihat sesepuh. Dia itu sila, dia duduk bersila. Kemudian dia memejamkan mata, kayak yang lagi semedi gitulah. Nah setelah beberapa saat si sesepuh ini duduk bersila, tiba-tiba ada salah satu warga yang kerasukan. Jadi tiba-tiba dia langsung jatuh sambil mengerang. Nah di situ si sesepuh coba buat berinteraksi dengan si warga yang kemasukan ini. Dia nanyain, kamu siapa katanya. Dan memang yang masuk ke tubuh warga ini adalah memang penghuni hutan situ. Tapi saat ditanyain tentang ketiga temannya Andi ini, si makhluk itu bilangnya nggak tahu. Beberapa kali ditanya dia tetap nggak tahu. Tapi dan akhirnya makhluk ini bilang kalau ketiga temannya ini udah nggak bisa balik lagi katanya. Dia harus membayar apa yang udah mereka buat katanya. Di situ sesepuh langsung marah karena ngedenger bahwa si ketiga temannya ini nggak bisa balik lagi. Sesepuh baca-baca doa dan tiba-tiba aja si warga yang kemasukan ini tiba-tiba aja mental tubuhnya, mental ke belakang lalu pingsan. Dan setelah itu sesepuh melanjutkan lagi duduk sila dan sekarang dia kayak yang lagi komat kamit gitu kan. Semua yang ada di situ hening. Mereka semua khidmat menyaksikan sesepuh itu kan. Dan nggak beberapa lama tiba-tiba si sesepuh ini dia muntah darah. Di situ warga langsung tuh mulai riuh dan langsung ngerubutin si sesepuh ini. Tapi saat itu anehnya si sesepuh masih tetap kayak orang yang tidur gitu. Jadi dia tetap memejamkan mata. Nggak ada respon apa-apa. Dan di situ warga mulai ikut ngebantuin sesepuh tuh. Mereka di situ ngelilingi sesepuh sambil ngelakuin pengajian. Mereka baca-baca ayat suci Al-Quran. Dan nggak berapa lama si sesepuh tuh muntah darah lagi di situ. Mereka makin kenceng lagi buat pengajian itu. Setelah proses yang lumayan lama,
Akhirnya si sesepuh ini mulai bangun lagi, mulai sadar. Dan belakangan Andri tahu kalau yang barusan sesepuh lakukan itu ternyata dia lagi bertarung dengan penghuni situ tapi di alam sana gitu kan. Dan si sesepuh tuh bilang, ayo coba sekarang cari lagi tapi sekalian sambil baca sholawat. Jadi akhirnya si warga itu nyari lagi sambil sholawatan tuh. Dan gak lama memang benar, ketiga temannya Andri ini pun bisa ditemukan dengan tempat yang beda-beda, posisinya tuh udah beda-beda. Si Astri dan si Alif ini ditemukan dengan kondisi yang sama seperti Andri dan Emon. Jadi dia tuh udah gak inget juga, udah blank semuanya, udah kayak orang gila. Setiap ditanya pun memang ya sama sih, gak inget apa-apa lah, pokoknya ngelantur. Dan tatapannya itu kayak yang kosong. Nah sedangkan Danu ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan waktu itu. Andri pun udah saat ngelihat itu ya Andri langsung nangis. Karena memang Danu ditemukan dengan posisi yang matanya tuh melotot, mulutnya kebuka, dan dia udah meninggal. Jadi meninggalnya tuh kayak dia yang udah ngelihat sesuatu yang mengerikan, karena memang dia tuh melotot gitu. Di situ Andri dan Emon nangis, dan ya beberapa warga pun juga banyak yang sedih juga sih dengan kondisinya Danu ini. Dan akhirnya setelah maghrib, setelah mereka beres-beres tenda peralatannya itu, mereka pun mulai balik lagi ke desa. Dan selama perjalanan turun ke desa itu pun ternyata Andi masih ngerasain banyak gangguan-gangguan goib. Jadi dia masih lihat sekelebatan, terus ada suara-suara yang manggil dia gitu kan. Dan saat itu pula yang anehnya, Andi ngelihat ada harimau. Jadi harimau itu jalan di depan dan di belakang rombongan mereka itu. Dan belakangan Andi tahu kalau ternyata harimau itu memang milik sesepuh sih. Jadi sengaja didatangkan untuk mengawal mereka. Pukul 9 malam akhirnya mereka tiba di desa lagi. Dan saat itu beberapa warga yang tahu dengan kondisi Danu yang udah meninggal itu, mereka pun banyak yang nangis. Jadi memang suasana saat itu haru banget lah. Warga di situ pun yang biasanya si kampung itu tuh biasanya sepi, apalagi kalau malam. Kalau menjelang maghrib aja udah sepi. Tapi saat itu di situ ramai banget dengan orang-orang warga di kampung situ. Dan ternyata warga kampung situ pun ikut pengajian. Jadi mereka di rumah Pak Kades itu melakukan pengajian untuk keselamatan orang-orang yang masuk ke dalam hutan itu. Nah akhirnya si Alif dan si Asri diobatin juga sama kayak Andi dan Emon ini. Dan setelah sadar, mereka pun kaget ketika tahu kalau si Danu ini udah meninggal. Mereka pun sama nangis. Dan malam itu juga mereka semua dianterin pulang tuh pakai mobil bak milik warga setempat. Saat itu mereka dianterin sama Pak Kades dan beberapa warga lainnya. Selama perjalanan itu mereka nggak ada yang ngobrol sama sekali, semuanya asik dengan pikirannya masing-masing. Cuman memang cuma raut wajah kesedihan aja sih yang bisa mereka lihat gitu di antara masing-masing keempat orang ini, antara si Andri, Emon, Alif, dan Astri. Dan saat tiba di rumah Danu, jadi mereka langsung ke rumah Danu dulu yang pertama. Saat tiba di rumah Danu, wah si orang tua Danu ini nangisnya udah nggak karuan sambil jerit-jerit juga kan. Di situ Andi ngerasa bersalah banget. Tapi si Pak Kades coba buat nerangin ke orang tuanya Danu ini tentang kejadian yang ada di sana. Dan alhamdulillah sih akhirnya lambat laun orang tuanya Danu bisa nerima juga gitu. Di situ Andi cuma bisa minta maaf dan minta maaf aja sih ke si orang tuanya Danu ini. Akhirnya mereka tuh pulang tuh ke rumah masing-masing. Dan setelah mereka pulang itu mereka nggak pernah ketemu lagi. Mereka baru ketemu saat sekolah ajaran baru dimulai lagi. Nah di situ mereka tuh saling cerita akhirnya tentang apa saja kejadian yang mereka alami masing-masing. Dan di situ terkuaklah alasan kenapa Danu ini meninggal. Jadi waktu itu Alif cerita pas di malam pertama Andri dan Emon turun tuh, si
Alif ini ngedenger ada suara orang banyak gitu. Jadi di saat itu si Alif mikir, oh ini mungkin Andri dan Emon nih yang balik lagi bawa pertolongan nih. Tapi pas saat dia keluar tenda, ternyata di luar itu sepi, nggak ada siapa-siapa gitu. Di situ si Alif juga jadi ngerasa ragu, apakah mungkin si Andri dan Emon ini selamat keluar dari hutan itu gitu kan, karena dia mengingat tentang kehororan hutan itu dan kelebatan hutan itu, sedangkan mereka pun turun nggak tahu jalur sama sekali kan, mereka harus bikin jalur sendiri. Si Alif ini udah ngerencanain kalau besok pagi dia bakal ngajak Astri dan Danu untuk turun. Dan akhirnya pagi pun datang tuh. Mereka saat itu nyari tumbuhan-tumbuhan buat dimakan. Jadi mereka cuma cari daun-daunan dimasak sama garam doang. Tapi waktu itu ya karena nggak ada makanan lagi, mereka makan dengan lahap. Dan setelah makan itu si Alif bilang, "Nu, As," katanya, "kayaknya kita harus turun nih, harus gerak," katanya. "Kalau kita di sini terus, kita bakalan mati konyol," katanya. "Karena di sini kita udah nggak ada makanan sama sekali." Si Danu dan Astri protes, "Gimana kalau Andri dan Emon nanti balik lagi bawa bantuan?" Si Alif bilang, "Emang kalian yakin kalau si Andri dan Emon ini udah berhasil keluar dari hutan ini?" Dan memang saat itu Astri dan Danu pun kayaknya ragu. Tapi setelah ditimbang-timbang lagi, akhirnya mereka sepakat, ya udah kita tunggu aja deh sampai besok pagi. Kita semalam lagi di sini. Kalau mereka pagi nggak ada, kita turun, katanya. Akhirnya sepakatlah tuh. Dan akhirnya mereka ngelewatin malam itu dengan ya jenuh lah, memang karena nunggu pertolongan itu nggak datang-datang sama sekali gitu. Akhirnya malam pun datang, dan saat itu si Danu itu ternyata dia nyari makan dan dia tuh dapat ular di situ. Jadi saat itu dia nangkep ular si Danu ini. Ular itu dimasak dan dimakan sama mereka tuh. Yang makan itu cuma Danu sama Alif aja. Kalau Astri nggak makan karena dia ngerasa jijik waktu itu. Dia cuma nyicipin dikit, kemudian ya udah gitu, nggak mau ngelanjutin karena jijik. Dan setelah makan ular itu, entah kenapa jadi badan Alif dan badan Danu itu ngerasa panas. Jadi kayak kepanasan gitu, seperti kayak dibakar. Di situ mereka nggak bisa tidur, cuma bisa guling-guling, guling sana, guling sini. Dan nggak lama dari situ mereka ngedengar ada suara kayak orang yang lagi jalan gitu, tapi kayak raksasa. Jadi memang tanahnya pun bergetar pas boom, boom, boom gitunya tuh, memang tanahnya tuh ikut getar. Jadi memang kayak raksasa yang lagi jalan. Di situ mereka saling tanya, itu apa? Nggak tahu sih, nggak tahu. Coba. Jadi mereka saling tuding, coba lu ngecek keluar. Lu aja karena takut kan. Mereka nunggu beberapa saat, dan si suara itu memang semakin lama semakin kedengarnya jelas, kayak yang lagi nyamperin mereka gitu. Mereka di situ udah ketakutan, tapi nggak beberapa lama. Jadi kayak si suara itu pas udah dekat mereka, tiba-tiba suara itu udah nggak ada lagi, langsung hilang. Mereka nunggu beberapa saat, dan akhirnya si Alif ngeberaniin diri buat ngecek. Tapi saat itu dia ngajak Danu juga. "Ayo Nu, temenin keluar kita cek." Di situ Alif bawa golok kan, takutnya gitu binatang atau apa. Alif dan Danu keluar bawa golok dan ngecek ke luar, ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya mereka pun mutusin buat masuk lagi tuh ke tenda. Tapi saat mereka balik ngadep ke tenda, tiba-tiba di belakangnya si Alif ini, Alif ngedenger ada suara kayak ketawa. Itu jelas banget suaranya, dan di situ Alif langsung lihat ke belakang, dan memang disitulah Alif ngelihat ada penampakan yang menurut dia memang mengerikan. Jadi dia ngelihat ada sosok yang kepalanya tuh ada tanduk, terus si rambutnya ini memang panjang dan berantakan. Si badannya ini agak kemerahan warnanya. Si badannya ini samar, tapi jelas memang berbentuk badan, tapi samar memang. Di situ si Alif udah ketakutan banget. Dia bahkan untuk berdoa pun dia nggak bisa.
ya dia hanya bisa nangis gitu waktu itu. Kakinya gemeter, udah gak bisa digerakin lagi badannya saat itu. Nah beberapa saat itu tiba-tiba dia disadarin dengan suara teriakan Asri di dalam tenda itu. Si Asri minta tolong. Nah di situ baru udah si Alif langsung sadar, dan memang di depannya ternyata udah nggak ada apa-apa. Jadi nggak tahu halusinasi, nggak tahu apa, ternyata di depannya Alif ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Di situ Alif langsung masuk tuh ke tenda karena ngedenger minta tolong dari Asri ini. Ternyata di situ si Danu kesurupan. Jadi dasar itu kan si Alif nanya, kenapa si Danu? Nggak tahu, dia dari tadi tiduran tiba-tiba langsung kesurupan katanya. Jadi ternyata si Alif ini keluar tenda tadi itu kan dia jelas dengan si Danu karena dia memang ngajak Danu. Tapi menurut si Asri ini, si Alif tadi keluar tuh sendirian karena dari tadi Danu itu tiduran di situ, nggak nemenin dia keluar tenda. Di situ ya makin takut lah si Alif ini gitu kan. Cuman dia nggak bilang ke si Asri. Oh gitu ya, cuman gitu doang. Di situ si Danu tuh kesurupan tuh. Jadi dia kesurupannya tuh kayak anak kecil. Jadi dia ngambil ini, terus dia nanya ke Alif, ini apa nih namanya? Jadi sama Alif diterangin, ini korek nu. Oh korek. Terus dia ngambil ini apa ini? Itu gelas nu. Jadi kayak anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu. Kesurupannya kayak gitu sih, nggak aneh-aneh, nggak yang mengeram kayak gimana. Ya itu kejadiannya lumayan lama juga sih Danu kesurupan itu. Udah coba ditenangin, cuman ya memang teruslah berkelanjutan kayak gitu sih, nggak ada yang aneh-aneh. Nah hingga makin larut malam tuh si Asri udah kelihatan ngantuk tuh, udah capek. Alif nyuruh Asri buat tidur. Udah deh, lu tidur aja biar Danu gue yang jagain katanya. Nah semakin malam itu tingkah si Danu itu makin berubah. Jadi yang awalnya kayak anak kecil, sekarang dia tuh niruin dari kelakuan-kelakuan binatang. Jadi dia ngelakuin gaya monyet, terus ngelakuin gaya ular, gaya harimau, dan gaya-gaya yang lainnya gitu. Pokoknya dia ngikutin gaya binatang lah pokoknya. Nah di situ si Alif ya makin kaget dengan tingkahnya si Danu ini. Nu sadar, nu istighfar. Cuman ya tetap aja Danu kayak gitu. Itu sampai udah larut malam. Di situ si Alif udah nggak tahu lagi jam berapa karena memang di antara mereka nggak ada yang bawa jam. Yang bawa jam itu memang si Andi sama Emon. Jadi Alif udah nggak tahu lagi. Cuman dia ngerasa saat itu mungkin udah subuh, dia udah benar-benar ngantuk. Akhirnya dia ngikat tangan sama kaki Danu tuh biar dia nggak kemana-mana, biar dia tetap di dalam tenda itu gitu kan. Setelah dia mastiin ikatannya kenceng, udah deh dia tidur. Nah pagi harinya Alif dibangunin sama Asri. Liv, bangun Liv, Danu nggak ada katanya. Pas dilihat memang bener Danu udah nggak ada. Dia nggak habis pikir padahal Danu udah diikat, kaki sama tangannya tuh udah diikat. Tapi saat itu Danu udah nggak ada. Akhirnya mereka berdua tuh keluar buat nyari si Danu. Di situ Alif jalan nyari muter-muter di sekitar tenda itu, nggak ketemu juga. Dan si Alif pun baru sadar ternyata memang dia udah ninggalin tenda tuh lumayan cukup jauh tuh. Dia di situ mikir, dia mending balik lagi lah, bilang dulu ke Asri gitu. Nah tadinya dia mau bilang ke Asri kalau dia bakal nyari lebih jauhan lagi. Tapi pas saat dia balik lagi ke tenda, ternyata saat itu Asri pun udah nggak ada. Di situ Alif bingung, kedua temannya hilang secara tiba-tiba. Dan entah kenapa saat itu Alif sendiri ngerasa pikirannya udah kacau. Jadi dia saat itu lari-lari gak tentu arah sambil teriak-teriak manggil kedua temannya itu. Dan tanpa sadar ternyata si Alif ini larinya malah masuk ke dalam hutan. Dan setelah itu Alif pun udah gak tahu apa-apa lagi. Jadi saat Alif sadar tuh dia tahu-tahu udah ada di rumah Pak Kades setelah dia lari itu. Dan si Asri pun sama. Jadi kenapa Asri hilang? Asri ini nggak dengar kayak ada suara
orang yang manggil dan suaranya itu memang kayak Danu. Jadi saat itu Asri ngedenger ada yang manggil dia, ya si Danu itu. Nah, dia nyari suara itu dan Asri pun sama. Kemudian dia inget-inget setelah dia ada di rumah Pak Kades. Jadi si Danu ini ternyata meninggalnya itu kemungkinannya adalah karena dia telah ngebunuh ular itu gitu. Dan kalau aja mungkin kalau sesepuh itu nggak nolongin mereka, mungkin kayaknya bisa jadi ketiga temannya ini ya keadaannya meninggal semua. Tapi beruntungnya ya keburu diselamatin dengan sesepuh dan Andri yang datang itu. Kayaknya sih begitu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Kang Erwin. Kang Erwin, thank you udah bersedia ngeluangin waktunya buat cerita di Lentera Malam. Karena ini ceritanya bener-bener luar biasa sih. Bikin kita mikir juga tuh. Ya kan? Kenapa bisa bisa? Dan ternyata itu semuanya ada penyebabnya kan? Iya, betul. Oke, ini kita masuk ke tanya jawab ya Kang ya, buat cerita yang Kang Erwin bawain tadi. Iya. Yang pertama nih Kang, ini kan menurut desa setempat yang ada di kita nyebutnya hutan larangan itu ya. Mereka kan udah percaya nih kalau tempat itu memang gaib, angker atau gaib ya. Nah sebelumnya ada gak kejadian yang sama dialamin sama pendaki gunung itu? Sebelumnya nggak ada karena memang yang Andri tahu mereka lah yang pertama. Kalau pendaki itu mereka yang pertama. Dan saat itu kan memang yang nggak ada jalur pendakian, nggak ada apa gitu. Oh, jadi pada saat itu memang sebenarnya belum ada ini dong ya, belum ada kayak sekarang tuh kayak Simaksi atau belum ada dibuka jalur berpendakian. Enggak. Itu mereka pertama kali. Iya, pertama. Tahun 1994. Iya, tahun 94 itu. Waduh, gokil ini ceritanya benar-benar gokil sih. Nah, Kang Andri sendiri kan bisa dibilang ini dia warga setempat juga. Iya, warga di sekitar gunung itu, dia asli pribumi itu. Asli pribumi itu. Nah, kalau si Emon beserta teman yang lain itu nggak beda tuh beda. Beda kampung, jauh. Oh, itu jauh. Jauh. Tapi kenapa si Emon memilih untuk mendaki gunung itu? Nah, kalau itu kurang tahu juga, tapi memang karena ya belum pernah ada yang naik ke gunung itu, jadi mungkin dia ngerasa tertantang, jiwa muda lah gitu kan. Dia pengen nyobain, mungkin ngerasa naik ke gunung yang belum pernah dijamah orang. Oh, dia pengen ada tantangannya si Emon ini ya. Ya kayaknya seperti itu. Menarik nih. Si Kang Andri ini kan yang punya cerita ini kan bisa dibilang ini temennya Kang Erwin ya. Itu Kang Andri sempat balik lagi ke gunung itu. Oh, kalau ke gunung itu dia udah enggak. Jadi dia mutusin setelah itu gunung itu memang karena memang dari dulu kan warga di kampung itu memang udah percaya ke angkeran gunung tersebut. Dan bagi Kang Andri saat itu cukup satu dan cukup itu yang terakhir dia mendaki ke gunung itu gitu. Tapi setelah itu dia masih naik ke gunung yang mana-mana gitu. Kalau misalkan si Emon terus Asri dan Alif ini setelah dia kejadian itu dia mendaki juga gak sama kayak Kang Andri? Setelah kejadian itu mereka bertiga mutusin buat berhenti total. Oh, mereka berhenti total. Beda sama Kang Andri yang masih. Ya, kalau Kang Andri masih beberapa tahun setelah itu masih mendaki dia. Kecuali gunung ini. Ya, kecuali ke gunung itu. Tapi Oke. Karena bisa dibilang Kang Andri juga trauma ya. Iya, trauma. Oh ya, ini berarti mereka ini bisa dibilang sampai puncak gak sih, Kang? Nah, saat itu Kang Andri sendiri saat saya tanya, itu puncak apa bukan? Mereka pun bingung saat itu. Cuman yang karena mereka udah janjinya besok juga turun, jadi ya udah besoknya langsung turun. Mereka nggak peduli saat itu, nggak peduli itu puncak atau bukan gitu. Tapi memang areanya tuh masih dipenuhi oleh pohon-pohon saat itu. Mereka sendiri nggak tahu lah kalau itu puncak atau bukan gitu. Karena mereka sendiri pun baru pertama kalinya ya pendaki yang naik gunung itu ya. Iya, baru pertama. Hutan larangan.
Ini kan si Asri dan si Danu kan sempat jatuh ke jurang ya. Iya. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk bareng-bareng turun ke jurang itu. Nah pas si Andri sama si Emon ini memutusin buat nyari pertolongan, terus kan dia ngelihat ada cahaya tuh, kayak banyak orang. Nah itu mereka tetap merhatiin tuh cahaya sambil ngikutin ke arah itu. Nah enggak, jadi mereka memang fokus jalan karena itu kan udah gelap ya, udah malam. Mereka fokusnya ke jalan. Karena saat itu kan ya belum ada jalan, jadi mereka ya geser-geserin nebas lagi. Semak-semak itu. Mereka fokusnya ke jalan. Oh tapi mereka nggak fokus ke arah cahaya itu enggak terus ngelihat ke cahaya itu. Karena gue kira dia terus ngeliatin dan pas sampai sana malah nggak ada. Enggak sih. Oke. Nah abis itu kan akhirnya mereka ngelihat si Andri dan Emon ini ngelihat tenda temennya lagi. Nah di situ pas ngelihat tenda temennya itu posisinya sama gak sama yang mereka tinggalin itu? Nah kalau tempatnya sendiri saat itu memang karena gelap, Andri sendiri sih nggak yakin kalau itu tempat yang tadi dia tinggalin itu atau bukan, dia nggak yakin juga sih, nggak tahu. Karena memang gelap kan, udah malam itu. Jadi ya udah akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol dulu lah ya sama mereka. Pas si Kang Andri ini mencoba untuk tidur, tapi si Emon ini ngobrol. Ya Emon masih ngobrol di luar. Oh karena si Emon ini nggak ngerasain apa-apa. Nah, jadi memang Andri sendiri heran kok Emon nggak ngerasain gitu kan, padahal ini semuanya aneh padahal kan. Oh tadi kan si Kang Erwin kan sempat bilang juga nih kalau misalkan mereka ini keadaannya baik-baik aja pas ditemuin gitu ya, yang pertama kali itu tuh. Si Danu kan Kang Erwin sempat bilang kalau dia terluka nih. Di situ posisinya gimana kondisinya si Danu tuh? Jadi Danu ya jadi dia duduk deket api unggun itu dan cuma nunduk. Jadi saat si Kang Andri datang lagi ke tenda itu, ya posisi Danu udah kayak gitu sampai seterusnya. Jadi nggak berubah, jadi aneh banget. Oh, itu kondisi lukanya masih ada tapi. Nah kalau itu nggak merhatiin. Oh si Kang Andrinya nggak merhatiin. Nggak merhatiin. Oke. Oke nih Kang, nih untuk yang pertanyaan selanjutnya, bisa dibilang kan yang kejadian kesurupan yang dialami sama si Kang Andri, Kang Emon, terus sama Asri sama si Alif, itu kan sama ya. Mereka tuh berubah menjadi gila ya. Ya nggak sadar. Dan nggak sadar ya. Nah itu sama sesepuh yang nyembuhin mereka itu dibilang nggak kalau sosok ini sama? Jadi sebenarnya sih ya bukan kesurupan, jadi sebenarnya jadi ya nggak tahu efek apa. Kalau Sunda itu ada bahasa kelangsu. Apa itu Kang? Kelangsu itu jadi ya dibuat linglung. Ya mungkin saja si pikiran mereka tuh ya dibuat kusut atau gimana gitu. Dibuat kosong. Iya gitu dibuat kosong gitu. Oh tapi pas disembuhin itu bukan kesurupan ternyata? Bukan tapi. Oh hanya dibuat linglung aja? Iya dibuat linglung. Disembuhinnya pun sama sesepuh itu cuma didoa-doain aja. Sempet dimandiin juga sih. Air doa juga. Jadi didoain terus disuruh mandi sama air doa itu juga gitu. Oh, oke. Ya, karena itu ternyata itu semuanya sama ya kan, dibuat linglung. Iya dibuat linglung. Dan ternyata bukan kesurupan. Bukan. Atau kalau logikanya itu mungkin karena mereka kelaparan kali ya Kang ya? Bisa jadi sih mungkin. Iya kan? Ya. Kelaparan, hipo, akhirnya pikiran mereka jadi kacau. Oke. Untuk ini kan, ini pertanyaan terakhir nih Kang. Untuk kejadian ini kan, ini kejadian yang luar biasa lah bisa dibilang ya. Ini sempat geger gak satu kampung di sekitar itu pada saat itu? Kalau di kampung itunya memang geger. Makanya cerita ini nggak disebutin gunungnya di mana, kampungnya di mana, karena memang untuk yang menjaga itulah. Di situ ramai banget, bahkan ramainya tuh lebih dari seminggu. Ya orang-orang tetap ingat tentang kejadian itu gitu. Oh, rame. Untuk sekarang rame nih Kang gunung ini? Kalau untuk sekarang gunung ini ya disebut rame, nggak terlalu rame juga, tapi memang udah ada pendakian kalau sekarang. Udah ada jalur pendakian. Iya. Oh, oke. Oke, itu tadi cerita dari Kang Erwin. Kang Erwin sekali lagi thank you untuk bersedia bercerita di Lentera Malam. Dan jangan lupa untuk mampir ke channelnya Kang Erwin. Kang Erwin karena punya channel juga ya Kang ya. Alhamdulillah dikit-dikit ya. Karena
Kang Erwin juga ada cerita horornya juga ya di situ ya. Ada beberapa. Dan cerita ini pun sebenarnya udah diceritain sama Kang Erwin sendiri di channelnya. Tapi kalau kita tuh nemunya Kang Erwin itu di ini Kang di Facebook. Kang Erwin, kalau boleh tahu sekali lagi nama channelnya apa Kang? Channelnya Erwin Chandrawinata. Erwin Chandrawinata. Dan kalau untuk sosial medianya? Sosial medianya paling saya IG ada di mana tuh Kang? IG @ERTWINJ30 Ertwins 30. Oke, jadi ya udahlah nanti gua taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang cerita yang dibawain sama Kang Erwin tadi, teman-teman langsung aja ke sosial medianya Kang Erwin. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gua dan Kang Erwin pamit. Lentera Malam, bye.